Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Para pendengar Radio Pontianak 94,7 FM, kembali lagi bersama kami pada program Sabar Sauh bareng Radio Pontianak 94,7 FM. Insyaallah pada subuh ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bagus Rafiandi hafizallahu taala dengan tema qanaah. Insyaallah kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami Hadir Roja Pontianak. Insyaallah di sesi akan dibuka sesi tanya jawab. Pak, bagi para pendengar Roja Pontianak yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor WA kami 089694436282. Sekali lagi yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor WA kami 089694436282. Alhamdulillah, setelah kita telah terhubung dengan Ustaz Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Nah, kepada Ustaz, tafadhal masykurah. شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة kulla dhalalatin finnar. Segala puji dan syukur selalu kita ucapkan dan ungkapkan kepada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat dan taufik, nikmat Islam dan iman, nikmat sehat dan rasa aman. Dengan dua nikmat yang pertama, maka kita memiliki kesempatan untuk merealisasikan firman Allah Ta'ala wa dzakara asma rabbihi fasalla, dan dia ingat dengan Tuhannya hingga salat. Beruntunglah seorang hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah dan memperbanyak salat serta bersujud kepada Allah. Dan dengan dua yang terakhir, yaitu dengan nikmat kesehatan. Hiasi dirinya dengan akhlak mulia dan mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Yakni dua hal ini senantiasa dilakukan oleh seorang manusia untuk menyempurnakan ketakwaannya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khaliq, dan memperbaiki hubungannya dengan akhlak. Salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dari yang paling utama yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada setelahnya kepada tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang selalu berusaha untuk meneladani para salaful ummah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang qanaah. Qanaah berasal dari kata qanaah, yang berarti al-ridha wal qabul, yang artinya adalah keridhaan atau ridha dan penerimaan. Ada pepatah Arab berkata, al-qana'atu kanzun la yafna. Qana'ah adalah harta simpanan yang tidak akan rusak. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukup.
manusia semata. Ketakwaan yang hakiki adalah ketakwaan yang bersumber dari dalam hati, bukan ketakwaan yang hanya berlaku pada amalan lahiriah. Dan Masya Allah, sebaik-baiknya waktu keadaan untuk melatih menimbulkan ketakwaan adalah keadaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sa'di di dalam tafsir beliau di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Syekh mengatakan sesungguhnya puasa adalah sebab terbesar dari ketakwaan, karena di dalamnya adalah ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan itu semua adalah kandungan dari takwa. Bahwa orang yang berpuasa meninggalkan apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan, berupa makan, minum, jima, dan sebagainya, dan jiwa selalu condong kepadanya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, berharap dengan meninggalkannya ia diganjar dengan pahala, dan ini adalah ketakwaan. Orang yang berpuasa melatih dirinya dengan sikap atau dengan sifat muraqabatullah, yaitu selalu merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia meninggalkan apa yang diinginkan oleh jiwanya, padahal ia mampu untuk melakukannya, karena ia tahu bahwa Allah menguasainya dengan ilmunya, atau Allah mengetahuinya. Dan puasa sesungguhnya menyempitkan takat jalannya syaitan. Dan kebanyakan dari orang yang berpuasa akan memperbanyak ketaatan, dan itulah tabiat dari ketakwaan. Yang lainnya lagi adalah bahwa orang kaya bila merasakan kesusahan dan kelaparan, pastinya ia akan menghibur kaum miskin lagi pula, dan ini pun termasuk gambaran ketakwaan. Maka hari-hari ini adalah hari terbaik bagi kita untuk belajar tentang ketakwaan dan qanaah. Ibnu Battal menggambarkan yang dimaksud dengan qanaah adalah ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala dan berserah diri pada keputusannya, yaitu segala yang dari Allah itulah yang terbaik. Itulah yang dimaksud dengan qanaah, selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Sebab banyak sekali mereka yang memiliki harta, namun jarang yang memiliki sifat mulia, yaitu qanaah. Dari Ubaidillah bin Hisan al-Ansari, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya dan pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, kemudian diberikan kesehatan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis di atas menunjukkan bahwa 3 nikmat di atas jika telah ada di dalam diri seorang muslim, maka itu sudah jadi nikmat yang besar. Siapa yang di pagi hari mendapatkan 3 nikmat tersebut, berarti ia telah memiliki dunia dan seisinya. Ini adalah definisi qanaah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana kita mengenali karakteristik manusia. Mari kita simak bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan karakteristik manusia secara umum di dalam surah Al-Fajr ayat 15-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia, apabila Tuhan yang memujinya lalu dia dimuliakan dan diberikan kesenangan, maka dia akan berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Adapun bila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia akan berkata, "Tuhanku telah menghinakanku." Kemudian kita coba bacakan hadis dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa la yamla'a fahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man taba." Seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah yang lainnya.
dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, yaitu ia merasa puas, selain tanah, yaitu setelah dia mati. Dan Allah menerima taubat dari orang-orang yang bertaubat. Ini dua hadis dan satu ayat ya, dalam satu firman Allah SWT di surah Al-Fajr, kemudian hadis dari Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana karakteristik manusia. Lihat bagaimana kondisi dari orang-orang yang terlibat dari kasus suap, korupsi dan lainnya. Bukanlah mereka yang berasal dari orang-orang miskin. Bukan pula mereka yang tidak bisa makan karena kehabisan harta. Bukan pula yang punya hajat darurat antara hidup dan matinya. Di antara mereka ada yang memiliki harta miliaran bahkan triliunan. Maka di dalam surah Al-Fajr tadi, sudut pandang materi ini disebutkan oleh sebagian ulama merupakan cara berpikir orang-orang kafir, di mana mereka menganggap bahwa kemuliaan itu disandarkan oleh seberapa banyak harta yang ia miliki. Hari-hari ini, di akhir belakangan kita, tanpa kita sadari, kita telah menjebak dan menjerumuskan diri kita demi sedikit di dalam lumpur hisab materialisme. Lihat bagaimana tontonan kita hari ke hari. Banyak mereka di media sosialnya yang menampakkan harta, menggunakan baju hingga ratusan juta, makan dalam porsi yang tidak umumnya, memamerkan rumah di mana ia tinggal, harta, koleksi mobil, gadget dan sebagainya. Orang-orang semuanya berlomba untuk memamerkan hartanya di media sosialnya. Maka tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah mengusir pelan demi sedikit sifat qanaah yang ada di dalam hati kita dan menggantikannya dengan sifat hasad, iri dan dengki serta sifat kufur terhadap firman Allah. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala ashrafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala utumin min a'zam al-Madinah faqala hal tarawna ma ara qalu la qala fa inni la ara al-fitan taqa'u khilal buyutikum ka waqa'il qatr. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah benteng di Madinah. Lantas mengatakan, apakah kalian melihat yang kulihat? Mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda, sungguh aku melihat fitnah telah terjadi di tengah-tengah rumah kalian, sebagaimana hujan turun. Bagaimana sekarang kita menjadi saksi seseorang terkena fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun syahwat melalui gadget kecil yang berada di dalam genggaman kita, sehingga sebagian dari kita bersikap sebagaimana orang-orang terdahulu melihat Qarun dan pasukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakharaja 'ala qaumihi fi zinati, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hazzin 'adzim." Di ayat selanjutnya, وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Maka keluarlah Qarun kata kaumnya dalam kemegahannya, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Maka berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Dan lihat bagaimana sebagian besar kita hari ini memiliki pola pikir seperti orang yang pertama, yang melihat kekayaan Qarun dan berandai-andai untuk memilikinya. Maka sungguh beruntung kondisi orang kedua, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang kedua, yakni orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, punya standar yang baik, bahwa pahala di sisi Allah Ta'ala lebih utama bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, dan ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Kemudian di bagian ketiga, kita akan melihat bagaimana Islam memberikan pandangan yang lurus terhadap ini semuanya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man hudiya ila Islam wa ruziqal kafafa wa qani'a bi." Sungguh beruntung orang yang diberikan petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah, yang merasa cukup dengan rezeki tersebut. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Dia menyampaikan dari Rasulullah SAW, "Laisa al-ghina min kathratil 'arab, walakin al-ghina ghina an-nafs." Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang namanya kaya atau kekayaan bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Dengan nafs dalam hadis ini yang dimaksud adalah tidak pernah tamak pada segala hal yang ada pada orang lain. Dalam hadis di atas terdapat pelajaran dari Ibnu Battal. Dia berkata, menjelaskan hadis dalam Sahih Bukhari, yang dimaksud kaya bukanlah dengan banyaknya perbendaharaan harta, karena betul banyak orang yang telah dianugerahi oleh Allah harta yang banyak, malah ia masih tidak cukup. Dia merasa tidak cukup, yaitu merasa fakir terhadap hartanya. Dia ingin terus menambah dan menambah. Dia pun tidak peduli dari manakah harta tersebut datang. Inilah orang yang fakir terhadap harta, yaitu tidak merasa cukup dengan hartanya. Sikapnya demikian karena niatnya yang jelek dan kerakusannya untuk terus mengumpulkan harta. Padahal hakikatnya kaya adalah kaya hati, yaitu seseorang yang merasa cukup dengan yang sedikit atas apa-apa yang telah Allah beri. Ia pun tidak begitu rakus untuk terus menambah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Man kana taliban liziyadah lam yastaghni bima ma'ahu falaysa lahu ghina." Siapa yang terus ingin menambah dan menambah lalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah Ta'ala berikan, maka ia tidak disebut sebagai orang yang kaya hatinya. Benarlah sabda dari Rasulullah SAW, "Man kanatil akhiratu hamma ja'ala Allah ghina fi qalbi wa jama'a lahu shamlah wa atathu dunya wa hiya ghadimah wa man kanatid dunya hamma ja'ala Allah faqra baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamlah wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma qaddara lah." Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keinginannya hanya kehidupan akhirat, maka Allah akan memberikannya rasa cukup dalam hatinya, menyatukan urusannya yang berserakan, dan dunia akan datang kepadanya tanpa ia cari. Dan barang siapa yang keinginannya hanya kehidupan dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu membayang-bayangi di antara kedua matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar atas apa-apa yang telah ditentukan baginya. Jikalau kemuliaan diukur dengan harta, tentu lebih mulia kebesaran congkak dibandingkan Nuh alaihissalam, dan tentu lebih mulia Namrud dibandingkan Ibrahim alaihissalam. Kemudian jika harta adalah tolak ukur kemuliaan, tentu lebih mulia Fir'aun dan Qarun dibandingkan Musa, dan tentu lebih mulia Umayyah bin Khalaf dibandingkan Bilal bin Rabah. Namun harta bukanlah kemuliaan, ia adalah ujian, dan semua manusia sedang diuji. Allah Ta'ala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kembali pada tafsir dari surah Al-Fajr, kemuliaan seseorang bukanlah berdasarkan materi yang ia miliki, bukanlah berdasarkan seberapa banyak Allah memberikan dia rezeki. Namun kemuliaan adalah ketika Allah izinkan kita untuk terus beribadah, diberikannya kita taufik serta hidayah untuk merasakan lezatnya bersimpuh kepada Allah, membaca Al-Quran, manisnya iman, merasakan manisnya iman, bersyukur dan sabar, dan senantiasa diberikan nikmat agar lisan ini basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian insyaAllah kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu solusi bagaimana Islam mengatur ini semua. Yaitu pertama, hendaknya kita banyak-banyak mendengar kisah-kisah tentang orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana Rasulullah SAW, kekasih Allah yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tatkala Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu majma'in dari Khandaq, perang Khandaq, mereka tertimpa kesusahan yang sangat sampai Nabi SAW mengikat batu pada perutnya karena lapar. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa beliau, Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah kenyang karena memakan roti dan zaitun
lebih dari sekali dalam sehari. Dan juga dalam beberapa bulan, rumah-rumah Rasulullah SAW tidak pernah mengabulkan asap, dan beliau beserta istri hanya mengandalkan kurma dan air. Meski demikian, beliau mencontohkan untuk tetap selalu bersifat qanaah, ridho atas rezeki yang Allah Ta'ala berikan. An Aisyah annaha qalat li Urwah ibnu Ukhti, in kunna lananzuru ila al-hilal thalathata ahillah fi syahrain wa ma aqidat fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahum فقلت ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقينا. Dari Aisyah bahwa dia berkata, wahai Urwah ponakanku, dulu kami pernah melihat hilal hingga 3 kali hilal selama 2 bulan. Sementara di rumah-rumah Rasulullah SAW tidak ada yang menyalakan api. Lalu aku bertanya, wahai bibi, apa yang menghidupi kalian? Aisyah menjawab, al-aswadan. Apa al-aswadan? Yaitu kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW memiliki tetangga-tetangga dari kalangan Ansar. Mereka memiliki kambing-kambing perahan. Mereka mengirimkan sebagian susunya untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau memberikan minum dengan susu itu. Rasulullah kemudian kita perhatikan bagaimana arahan dari Rasulullah SAW dalam memandang harta. Ajaban li amril mu'min inna amarahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Perkara orang-orang beriman mengagumkan, sesungguhnya semua perhalanya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, sabar itu baik baginya. Orang beriman adalah orang yang memiliki ketenangan bagaimanapun kondisinya, tidak merasa takut ataupun bersedih, karena mereka selalu ingat, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Maka merenungi firman-firman Allah dan hadis Nabi, terutama ayat-ayat menerangkan tentang rezeki dan usaha, itu sangat penting bagi kehidupan kita, yang mana semuanya itu berpulang pada takdir Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada satu binatang pun yang melata di bumi ini, melainkan Allah yang memberikan rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang tersebut dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata ini dengan Allah. Begitu pula firman Allah Ta'ala menanamkan nilai bahwa campur tangan manusia sama sekali tidak mempengaruhi seluruh rezeki yang telah Dia tetapkan. Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatihi fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Atau sebagaimana sabda Nabi SAW menyatakan bahwa seorang tidak akan diwafatkan kecuali setelah Allah menyempurnakan jatah rezeki yang ditetapkan olehnya. Rasulullah SAW sabda, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati sehingga lengkap jatah rezekinya. Jika rezeki itu terasa lambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah dengan cara yang baik. Ambillah yang halal
dan tinggalkanlah yang haram. Memahami hikmah Allah menciptakan perbedaan rezeki dan kedudukan di antara hambanya bisa menjadi salah satu hikmah ya, dan membuat kita berpikir tentang agung dan penciptaan Allah. Dalam surah Az-Zukhruf, Allah Ta'ala berfirman, artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik. Maka di dalam tafsir Al-Baghawi, salah satu hikmah timbulnya perbedaan rezeki sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin adalah agar kehidupan di bumi bisa berlangsung. Terjadi hubungan timbal balik di mana kedua pihak saling mengambil manfaat. Yang kaya memberikan manfaat kepada yang miskin dengan hartanya, sedangkan yang miskin memberikan bantuan tenaga kepada yang kaya, sehingga keduanya menjadi sebab kelangsungan hidup bagi yang lainnya. Selain itu, kondisi kaya dan miskin merupakan ujian. Dengan keduanya, Allah tidak melihat siapakah di antara para hamba yang berhasil. Walladzi ja'alakum khala'ifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah, yakni penguasa-penguasa yang saling menggantikan di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian lain beberapa derajat untuk mengujimu terkait apa yang diberikannya kepadamu. Namun tidak mengapa jika seorang memiliki kekayaan, karena Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairu minal ghina wa tayyibun nafs al-ni'am. Tidak mengapa seorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya, dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Jadi hal ini tidak dilarang di dalam Islam ketika seorang memiliki kekayaan asalkan ia bertakwa, karena dengan ketakwaannya ia tidak akan rakus dan ia akan selalu menginfakkan hartanya, membayar zakat, dan selalu memperhatikan sekitarnya, karena dia orang yang takwa akan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu salah satunya adalah menjauhi memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah petuah dari Rasulullah SAW agar senantiasa kita diberikan qanaah dan diberikan rasa cukup oleh Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla yazdaru ni'matallah. Pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mensyukuri nikmat Allah. Hasan al-Basri rahimahullah pernah ditanya, apa rahasia di dalam zuhudmu dalam dunia? Beliau menjawab, aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan pernah ada yang mengambilnya selainku, maka tenanglah hatiku untuknya. Dan aku mengetahui bahwa ilmuku tidak akan ada yang melaksanakannya selainku, maka aku mencukupkan diri dengannya. Dan aku mengetahui bahwa Allah mengawasiku, maka aku malu berhadapan dengannya dalam keadaan maksiat. Aku mengetahui bahwa kematian menghadapku, maka aku telah siapkan untuk berbekal bertemu dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, kun wara'an yakun a'budun nas wa kun qana'an yakun ashkurun nas. Jadilah seorang yang wara' secara engkau menjadi manusia yang paling baik dalam beribadah, dan jadilah orang yang qana'ah jika engkau selalu menjadi manusia yang paling bersyukur. Ahli hikmah mengatakan, saya menjumpai bahwa orang yang paling banyak berduka adalah mereka yang ditimpa penyakit dengki, dan yang paling tenang kehidupannya adalah mereka yang dianugerahi sifat qanaah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku melihat qanaah sebagai perbendaharaan kekayaan, maka aku pegangi ekor-ekornya. Tidak ada orang yang melihatku di depan pintunya, dan tidak ada orang yang melihatku bersungguh-sungguh dengannya. Aku menjadi kaya dengan tanpa dirham, dan aku berlalu di hadapan manusia seperti raja. Dan yang terakhir, dianugerahi sifat qanaah adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ekonomi beliau yang bersahaja tidak membuat beliau mengeluh.
dan beliau berdoa dengan doa yang dicontohkan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif alayya kulla ghaibah li bi khairin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang qanaah terhadap rezeki yang Kau beri, dan berkahilah serta gantilah apa yang luput dariku sesuatu yang lebih baik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Maka inilah yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah karuniakan kita sifat qanaah dan Allah berikan kita kecukupan dan merasa ridho atas apa-apa yang ditakdirkan kepada kita. Allah Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas sampaian ilmu dan nasihatnya. Pak pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM. Kami sampaikan kembali lagi, yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor WA kami 0896 9443 6282. Nah, Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz. Dari hamba Allah di kubur raya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Al-Ustaz dan keluarganya. Ustaz, apakah jika seseorang di rumahnya memiliki makanan telur dan mie, sedangkan ia memiliki banyak uang, tetapi ia tidak mau mengeluarkan uangnya dengan alasan saya qanaah, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah itu disebut qanaah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Bagaimana Rasulullah SAW ya, senantiasa di dalam rumahnya tidak pernah 2 bulan sampai 3 bulan ya, tidak memiliki apapun kecuali kurma dan air putih yang untuk dimakan. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini terjadi dikarenakan beliau senantiasa bersama keluarga, senantiasa menginfakkan hartanya dan mensedekahkannya. Jadi ketidakadaan beliau itu dikarenakan beliau beramal soleh dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, dan beliau merasa cukup dengan apa yang ada di rumahnya. Dan tentu saja ya, ada perbedaan antara orang-orang yang bersifat qanaah, ada pula ada orang-orang yang sifatnya menahan hartanya dikarenakan kekikiran dan kesulitan untuk mengeluarkan hartanya karena memang ada penyakit kikir di dalam dirinya. Maka yang paling harus dilakukan oleh seorang muslim adalah pertama, bersifat qanaah, ridho terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Namun jika dia memiliki kelebihan dan dia hanya memberikan yang sedikit untuk keluarganya, maka ini bukan sebagian dari sifat qanaah. Ini bisa masuk ke dalam sifat bakhil atau syuh, atau masuk dalam sifat orang yang kikir terhadap dirinya sendiri. Maka yang terbaik bagi seorang muslim adalah bersikap pertengahan ya. Sikap pertengahan ketika dia memiliki harta, maka berilah makanan yang terbaik untuk keluarganya, karena sedekah memberikan makanan kepada keluarga merupakan sedekah juga seperti itu. Maka ketika kita memiliki harta, bersikap pertengahan, tidak terlalu mewah makanan kita, dan juga tidak memberikan makanan yang sampai memudaratkan keluarga kita seperti itu. Namun ketika memang Allah sudah takdirkan sekarang rezeki kita memang hanya sedikit dan kita tidak memiliki harta yang lain, maka bersikaplah qanaah. Allah Ta'ala misal. Nah, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi ilmu dan umur Al-Ustaz. Para pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM, karena waktu yang terbatas, jadi kami tidak bisa membacakan pertanyaan yang masuk. Mungkin kita cukupkan sampai sini, Ustaz. Kajiannya boleh ditutup, Ustaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian bersama Al-Ustaz Bagus Noviandi Hafizahullah Ta'ala dengan tema qanaah. Para pendengar, ada Pontianak 94,7 FM. Insyaallah untuk jadwal besok kita akan ditemani oleh Al-Ustaz Ardes Hafizahullah Ta'ala. Para pendengar, ada Pontianak 94,7 FM. Baiklah, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan Muwatta Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.